Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Nuranbio Malik dari kelas 11 MIPA 1 SMAN 9 Tambun Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kuesioner yang telah saya buat sebelumnya beserta pembahasannya mengenai materi sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa maksud atau tujuan saya membuat kuesioner ini. Kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi sejarah pertempuran 5 hari yang terjadi di Semarang. Kuesioner ini dibuat bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang tahu atau tidak tahu serta paham atau tidak paham materi yang terdapat dalam kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat menggunakan metode angka tertutup yang dimana jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah ditentukan pilihannya. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan sebelumnya, pada tanggal 6 April sampai dengan 13 April 2021, kuesioner ini telah dijawab oleh 30 orang melalui Google Form, yang dimana diantaranya merupakan 18 orang pelajar, 1 orang mahasiswa, 10 orang pekerja, dan 1 ibu rumah tangga. Setelah saya menjelaskan maksud atau tujuan dibuatnya kuesioner ini, selanjutnya mari kita bahas satu persatu hasil analisis kuesioner yang telah dijawab. Apakah Anda pernah mengetahui atau mendengar peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang? Nah, berdasarkan data yang telah saya ambil via Google Form, menunjukkan bahwa 90% orang pernah mengetahui atau mendengar peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, dan 10% orang tidak pernah mengetahui atau mendengar peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, maka dari itu, untuk yang belum mengetahui peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, saya akan menjelaskannya. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia di Semarang melawan tentara Jepang. Pertempuran ini adalah perlawanan terhebat rakyat Indonesia terhadap Jepang pada masa transisi. Peristiwa ini termasuk dalam rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Peristiwa ini melibatkan sisa-sisa pasukan tentara Jepang yang berada di Indonesia. Pertempuran ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945, walaupun kenyataannya suasana sudah mulai memanas sebelumnya, dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 1945. Apakah Anda tahu kapan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang? Nah, berdasarkan data yang telah saya ambil melalui Google Form, menunjukkan bahwa 56,7% mengetahui kapan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang, dan 43,30% tidak mengetahui kapan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, jadi pertempuran ini dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 1945. Apakah Anda mengetahui yang menyebabkan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang? Nah, berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 66,70% mengetahui yang menyebabkan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang, dan 33,3% tidak mengetahui yang menyebabkan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang.
Saya akan membahas apa yang menyebabkan terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 7 Oktober 1945, berita proklamasi dari Jakarta akhirnya sampai ke Semarang. Seperti kota-kota lain, di Semarang pun rakyat khususnya pemuda berusaha untuk melucuti senjata tentara Jepang, Kido Butai yang bermarkas di Jatingaleh. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 1945, Mayor Kido menolak penyerahan senjata sama sekali. Dan juga berita kematian Dr. Karyadi menyebar dengan cepat, sehingga para pemuda Semarang pun marah, dan rakyat mulai bergerak sendiri-sendiri. Apakah Anda mengetahui peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang memakan hingga berapa korban jiwa? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 40% mengetahuinya dan 60% tidak mengetahuinya. Jadi di pertempuran ini memakan korban hingga 2.000 orang dari pihak Indonesia dan 850 orang dari pihak Jepang. Apakah Anda mengetahui rencana apa yang dilakukan pihak Jepang sehingga menyulut pertempuran 5 hari di Semarang? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 40% orang mengetahuinya dan 60% orang tidak mengetahuinya. Emang apa sih rencana Jepang? Jadi pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, pasukan Jepang melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang waktu itu sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang. Setelah menduduki reservoir tersebut, tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir tersebut, sehingga rakyat pun menjadi gelisah. Apakah Anda mengetahui tujuan tentara Jepang meracuni sumber air bagi warga Semarang? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 60,3% mengetahuinya dan 36,70% tidak mengetahuinya. Emang kenapa sih? Saya akan jelaskan. Karena reservoir tersebut satu-satunya sumber air di Semarang pada waktu itu, sehingga rakyat tidak bisa meminum air dari reservoir tersebut. Apakah Anda mengetahui siapa orang yang gugur dalam peristiwa tersebut ketika ingin memeriksa sumber air yang diracuni oleh tentara Jepang? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, 56,7% mengetahuinya dan 43,3% tidak mengetahuinya. Ya, benar, Dr. Karyadi. Saya akan menjelaskan bagaimana kronologis kejadian yang dialami Dr. Karyadi. Jadi, pada tanggal 14 Oktober 1945, setelah tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam reservoir di Candi 5, selepas maghrib, Dr. Karyadi mendapat telepon dari pimpinan Rumah Sakit Purusara yang memberitahukan untuk segera memeriksa reservoir Siranda karena berita Jepang menebarkan racun itu. Dr. Karyadi kemudian dengan cepat memutuskan harus segera pergi ke sana. Suasana sangat berbahaya karena tentara Jepang telah melakukan serangan di beberapa tempat,
termasuk di jalan menuju ke reservoir Siranda. Istri Dr. Karyadi, Dr. Sunarti, mencoba mencegah suaminya pergi, mengingat keadaan yang sangat genting itu. Namun, Dr. Karyadi berpendapat lain. Ia harus menyelidiki kebenaran desas-desus itu, karena menyangkut nyawa ribuan warga Semarang. Akhirnya, Dr. Sunarti tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata, dalam perjalanan menuju reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi ditembak secara keji. Ia sempat dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika tiba di kamar bedah, keadaan Dr. Karyadi sudah sangat gawat. Nyawa dokter muda itu tidak dapat diselamatkan. Beliau gugur dalam usia 40 tahun 1 bulan. Apakah Anda mengetahui siapa saja yang ditangkap oleh tentara Jepang saat peristiwa tersebut terjadi? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 23,3% mengetahuinya dan 76,7% tidak mengetahuinya. Nah, jadi terdapat 3 tokoh yang ditangkap oleh Jepang, yaitu Dr. Sukaryo, kemudian Sudancho Muja Sidarta, dan yang terakhir Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu. Apakah Anda setuju jika Dr. Karyadi merupakan tokoh penting sehingga menyebabkan peristiwa tersebut terjadi? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 90% orang menjawab setuju dan 10% orang menjawab tidak setuju. Kalau saya sih setuju sekali, karena setelah berita kematian Dr. Karyadi pada tanggal 14 Oktober 1945 yang menyebar dengan cepat, para pemuda pun sangat marah, sehingga pertempuran yang dilakukan sebelumnya kian memanas. Apakah Anda mengetahui siapa orang yang mewakilkan Indonesia untuk menudingkan gencatan senjata? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 33,3% mengetahuinya dan 66,7% tidak mengetahuinya. Jadi, pada tanggal 18 Oktober 1945, digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata, yang dimana Indonesia diwakilkan oleh Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono, sedangkan dari Jepang diwakilkan oleh Letnan Kolonel Nomura, Komandan Tentara Dai Nippon. Apakah Anda mengetahui nama Gubernur Jawa Tengah ketika peristiwa tersebut terjadi? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 30% mengetahuinya dan 70% tidak mengetahuinya. Jadi, Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu adalah Mr. Wongsonegoro. Beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dari tanggal 13 Oktober 1945 sampai dengan 13 Oktober 1949. Apakah Anda mengetahui RSUP Dr. Karyadi sebelumnya bernama RSUP Semarang, yang berganti nama untuk mengenang jasa beliau? Nah, berdasarkan dari data yang telah saya ambil,
menunjukkan bahwa 50% mengetahuinya dan 50% tidak mengetahuinya. Jadi, sebelum dinamakan Rumah Sakit Umum Pusat Semarang, sebelumnya bernama Rumah Sakit Burusara yang dijadikan tempat markas untuk melawan Jepang. Kemudian, setelah berganti nama menjadi RSUP Semarang, pada tanggal 14 April 1964, berganti nama menjadi RSUP Dr. Karyadi, yang dimana sosok Dr. Karyadi dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu pahlawan perang 5 hari di Semarang, dan namanya diabadikan untuk mengenang jasa beliau. Apakah Anda mengetahui akibat yang terjadi dari pertempuran 5 hari di Semarang? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, 63,3% mengetahuinya dan 36,7% tidak mengetahuinya. Nah, jadi akibat yang ditimbulkan oleh pertempuran ini adalah banyaknya korban yang tewas dan pahlawan-pahlawan yang gugur karena pertempuran 5 hari di Semarang. Dan juga warga Semarang sempat kesulitan ekonominya dan sulit mencari makan. Akibatnya hidup warga Semarang menjadi susah karena pertempuran 5 hari di Semarang. Apakah Anda mengetahui bagaimana peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang berakhir? Berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 53,3% mengetahuinya dan 46,7% tidak mengetahuinya. Nah, bagaimana sih pertempuran ini berakhir? Jadi, pada tanggal 18 Oktober 1945, agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Kasman Singodimejo dan Mr. Satono mewakili Indonesia, sedangkan dari Jepang hadir Letnan Kolonel Nomura, Komandan Tentara Dai Nippon. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 1945 pukul 07.45 waktu Indonesia bagian Barat, kedatangan sekutu di Pelabuhan Semarang dengan kapal HMS Glenry yang dikomandoi oleh Brigadir Jenderal Battle mempercepat perdamaian antara Jepang dan rakyat sehingga perang berakhir. Lalu pada 20 Oktober 1945 pihak sekutu melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang. Apakah Anda mengetahui Monumen Tugu Muda yang ada di Semarang dibangun untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang? Nah, berdasarkan dari data yang telah saya ambil, menunjukkan bahwa 86,7% mengetahuinya dan 13,3% tidak mengetahuinya. Jadi, untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950. Diresmikan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Bangunan ini terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran di Semarang, yaitu di Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Lawang Sewu. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.